Shalom, selamat pagi saudari-saudara sahabat Petra yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Kiranya kasih karunia berkat Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Syukur kepada Allah, pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi Radio Petra FM Selasa 10 Maret 2026 bersama dengan saya Pendeta Samuel Andi Prastyo dari GKJ Demak Ijo. Sebelum kita memulai karya, aktivitas, pekerjaan kita di hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi, Tuhan yang senantiasa berkarya, menuntun dan memberkati kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan menjagai dan memberkati di dalam kami beristirahat semalam, juga di antara saudara-saudara kami yang masih harus bekerja, Tuhan juga memberkati. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, ketika kami memulai hari yang baru, baik kami yang beristirahat semalam maupun kami yang bekerja dan berkarya, kami sungguh mengucapkan syukur kehadirat-Mu. Tuhan, kami akan memulai hari kami ini dengan terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh-Mu berkarya, memampukan kami yang lemah dan terbatas ini, supaya kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami kehendak-Mu, dan dimampukan untuk dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga di dalam kami melanjutkan kehidupan kami senantiasa diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu, Tuhan sendiri yang melayakkan dan memberkati, sehingga berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudari-saudara, sahabat Petra, bagian sabda Tuhan pagi hari ini diambilkan dari surat 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai yang ke-4. Yang demikian sabda Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia setiap orang yang dengan setia mendengar, memelihara, dan berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan guru pengalaman adalah guru yang baik. Pengalaman adalah guru yang baik. Artinya apa? Melalui pengalaman atau hal-hal yang telah lampau, yang telah dilakukan, dikerjakan, itu boleh menjadi titik pijak dalam kita melanjutkan atau dalam kita mewujudkan atau dalam kita mengambil sebuah keputusan. Baik itu pengalaman yang buruk maupun pengalaman yang baik, itu bisa menjadi refleksi, itu bisa menjadi inspirasi, tetapi juga itu juga menjadi warning atau pengingat bagi kita. Misalnya ketika kita memiliki pengalaman itu ya, ban kita itu kok tiba-tiba kempes di tengah jalan. Nah, dari situasi tersebut kemudian di lain kesempatan ketika kita bepergian, kita kemudian dapat mengecek dahulu ban kita, mengecek dahulu tekanan angin di ban kendaraan kita. Apakah sesuai, apakah kurang, atau bagaimana?
Supaya apa? Supaya harapannya meminimalisir kejadian yang sama. Atau ketika orang tua kita memiliki pengalaman ini, memiliki pengalaman itu, dan lain sebagainya, itu pun juga bisa kita gunakan sebagai titik pijak kita dalam mengambil keputusan, titik pijak kita dalam mengambil tindakan, titik pijak kita dalam mengambil langkah ke depannya seperti apa, berkaca dari bisa pengalaman kita pribadi, bisa pengalaman orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini nampaknya Paulus juga ingin mengajarkan hal itu kepada bangsa, kepada umat Tuhan di kota Korintus. Paulus mengajak supaya umat Tuhan di kota Korintus itu belajar dari pengalaman-pengalaman hidup nenek moyang mereka ketika mereka berjalan, berziarah, melintasi padang gurun 40 tahun lamanya, keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Tentu dalam perjalanan 40 tahun itu ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh umat Tuhan, dan itu boleh menjadi pengalaman, baik itu pengalaman yang tidak baik maupun pengalaman yang baik, yang bisa menjadi titik pijak, bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi refleksi bagi jemaat di kota Korintus dan bagi kita semua. Setidaknya melalui bacaan ini Paulus memberikan dua pengalaman, dua fakta yang dialami oleh nenek moyang mereka, dialami oleh umat Tuhan di masa lampau, yang itu boleh menjadi refleksi bagi jemaat di kota Korintus dan bagi kita sekalian. Yang pertama adalah pengalaman bagaimana Allah menuntun mereka, pengalaman bagaimana Allah melindungi mereka. Dikatakan di sana di ayatnya yang pertama, Paulus menegaskan bahwa nenek moyang kita, umat Tuhan di masa lampau, mereka semua berada di bawah perlindungan tiang awan. Mereka semua telah melintasi laut. Bapak Ibu saudara-saudara, kita ingat bahwa Tuhan menuntun umat Tuhan di masa lampau ketika siang hari dengan tiang awan, ketika malam hari dengan tiang api. Itu merupakan wujud penyertaan tuntunan Tuhan yang nyata, yang luar biasa. Sehingga nenek moyang bangsa Israel ini, nenek moyang mereka, umat Tuhan di masa lampau, boleh melintasi padang gurun 40 tahun lamanya. Siang hari terhindar dari terik matahari yang sangat menyengat, malam hari bisa terhindar dari dingin yang menusuk tulang, tapi juga sekaligus terhindar dari hewan-hewan buas. Allah memberikan perlindungan yang luar biasa dengan caranya yang ajaib. Pun demikian ketika mereka melintasi laut, mereka tidak tenggelam meskipun mereka tidak memiliki alat sarana transportasi untuk menyeberang. Bagaimana Allah menunjukkan kasih kuasa-Nya. Tongkat Musa digunakan sebagai sarana untuk membelah laut menjadi dua, dan bangsa ini bisa berjalan tanpa terantuk batu, tanpa terkena air baratnya, dan tanpa tergores atau tanpa mengalami luka. Mereka selamat melintasi laut yang luas, yang tidak masuk akal dipikirkan oleh pikiran manusia. Tetapi itulah wujud perlindungan Allah, wujud penyertaan Allah, wujud tuntunan Allah di masa lampau kepada umat Tuhan, kepada nenek moyang mereka. Paulus ingin mengajak jemaat di kota Korintus dan kita sekalian berefleksi. Allah yang sama juga Allah yang kita sembah, yang memberikan perlindungan kepada kita, yang memberikan pertolongan kepada kita dengan caranya yang ajaib kepada kita. Maka di tengah situasi kondisi yang saat ini kita hadapi, pergumulan, permasalahan, dan juga situasi kondisi sulit, ingatlah bahwa Allah di masa lampau memberikan perlindungan dan menuntun bangsa ini melintasi laut. Demikianlah pula Tuhan memberikan perlindungan
dan menuntun langkah kita menghadapi badai pergumulan hidup kita, menghadapi segala hambatan tantangan dalam hidup kita, supaya kita berani melangkah bersama dengan Tuhan melewati berbagai dinamika dan pergumulan hidup. Pengalaman umat Tuhan di masa lampau direfleksikan, diingatkan kembali oleh Paulus kepada jemaat di kota Korintus dan kepada kita, supaya kita berlindung, berserah, bersandar kepada Allah, berani menghadapi berbagai tantangan, gelombang dunia. Yang kedua, masih di perikop yang sama, Paulus juga memberikan fakta di mana nenek moyang mereka atau umat Tuhan di masa lampau dalam perjalanan di padang gurun melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Masih di perikop yang sama, masih di bacaan yang sama. Bagaimana umat Tuhan menyembah berhala, bagaimana mereka makan dan minum bersukaria di depan para berhala atau di depan patung-patung. Bagaimana mereka melakukan percabulan, bagaimana mereka mendukakan Tuhan, bagaimana mereka bersungut-sungut dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan pengalaman atau merupakan hal yang dikerjakan oleh umat Tuhan di masa lampau yang oleh Paulus kemudian diangkat kembali. Itu loh, nenek moyang kita atau umat Tuhan di masa lampau mendukakan Tuhan. Dan ketika mereka mendukakan Tuhan, mereka mendapatkan upahnya. Dikatakan di sini 3.000. Dikatakan di sini ketika mereka mendukakan Tuhan, mereka mengalami situasi kondisi yang buruk, itu ya. 23.000 orang tewas. Kemudian mereka juga mati dipagut ular dan lain sebagainya. Paulus ingin menegaskan supaya jemaat di kota Korintus dan supaya kita pada saat ini tidak lagi mengulang hal yang sama, dosa yang sama yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Bagaimana Allah mengasihi mereka, Allah menuntun mereka, Allah memberi perlindungan pada mereka, tetapi mereka membalasnya dengan mendukakan hati Tuhan. Kita dapat belajar, kita dapat berefleksi, dan hal ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah senantiasa menuntun hidup kita, dan kita jangan sampai mengulang kesalahan yang sama, mendukakan Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan hidup kita. Kiranya kita dapat belajar dari pengalaman hidup umat Tuhan di masa lampau, sehingga di dalam diri kita semakin dibarui, semakin dimurnikan, semakin selaras dengan kehendak Tuhan, menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Nya, karena Ia yang menuntun hidup kita, Ia yang menopang hidup kita, Ia yang menolong hidup kita. Dan jangan sampai, sekali lagi jangan sampai kita terjatuh pada kesalahan yang sama yang dilakukan oleh umat Tuhan di masa lampau. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi umat-Nya, pribadi-pribadi yang menyelaraskan hidup kepadanya, dan kita dimampukan untuk hidup selaras dengan kehendak-Nya. Selamat melanjutkan pesiaran hidup di padang gurun dunia ini. Tuhan memberi perlindungan kepada kita, tapi juga sekaligus Tuhan mengingatkan kita agar kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh umat Tuhan di masa lampau. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, mari kita bersama bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami bagaimana Engkau menyertai, menuntun, memberi perlindungan kepada kami. Bahkan di tengah badai yang menggelora, di tengah berbagai pergumulan situasi kondisi yang sulit sekalipun, Engkau memberi perlindungan dan Engkau menuntun kami. Juga sekaligus melalui firman-Mu ini Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan
oleh umat Tuhan di masa lampau. Hidup menurut kehendak mereka sendiri, hidup menurut keinginan mereka sendiri, hidup menurut hawa nafsu mereka sendiri. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa taat setia kepadamu, menjadi pribadi-pribadi yang menyelaraskan hidup kami dengan kehendak-Mu, dan menjadi pribadi-pribadi yang mau hidup berjalan bersama-Mu. Kami akan memulai karya kami di hari ini, pekerjaan, aktivitas, dan setiap pelayanan kami. Tuhan kiranya memberkati, memberikan perlindungan, memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Demikian Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam kasih anugerah perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, embun pagi pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Selamat untuk berkarya, selamat beraktivitas bekerja, selamat untuk mengasihi orang lain di hari ini. Buatlah hari kita cerah, menjadi sarana berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.